Masya Allah. Assalamualaikum. Sahabatku yang dirahmati Allah. Pernahkah Anda meminta nasihat kepada sahabat Anda? Dan ketika sahabat kita memberikan nasihatnya ketika kita galau, ketika dalam keadaan satu masalah atau dalam satu problem yang berat, pasti kita akan datang dan meminta pertolongan, minta doa atau minta nasihat. Ketika sahabat kita memberi nasihat, maka nasihat itu tidak jauh beda dengan doa. Karena nasihat itu adalah solusi, doa juga solusi. Maka ketika sahabat kita memberikan nasihat kepada kita, dengarkan baik-baik. Karena itu merupakan solusi dan jalan keluar. Ketika Anda berkonsentrasi, meluangkan waktu Anda untuk mendengar nasihat tersebut, yakinlah bahwa Anda akan keluar dari masalah itu. Semua permasalahan ini ada kuncinya. Ketika Anda diajak untuk sholat 2 rakaat, Anda mengatakan saya sudah sholat. Ketika Anda diajak untuk berdoa, membaca ayat-ayat, saya sudah baca. Jangan katakan seperti itu. Sungguhnya setiap masalah itu ada jalan keluarnya. Seperti perumpamaan kita berada dalam satu ruangan yang memiliki pintu-pintu dan pintu yang banyak. Dan semuanya memiliki kunci-kunci. Ketika Anda mencoba membuka satu pintu, maka pintu itu belum tentu akan terbuka langsung. Karena apa? Mungkin saja kunci yang kita gunakan masih keliru. Oleh sebab itulah kita perlu meminta nasihat atau solusi kepada orang lain. Karena mungkin mereka lebih mengetahui jalannya. Maka setiap kita berkonsultasi, konsultasikan semuanya dengan Al-Quran. Agar kita tahu jalan keluar kita dalam setiap permasalahan. Di dalam Al-Quran banyak sekali doa. Doa yang mana harus kita baca dan kapan kita akan baca. Maka harus kita ketahui. Dengan kita mengetahui waktu dan kapan kita akan membaca doa-doa tersebut, maka semuanya akan mudah dan akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap doa yang ada di dalam Al-Quran, kita harus tahu tempat kita membacanya. Ketika kita kesulitan, banyak masalah yang harus diselesaikan, maka kita berdoa dengan surat Al-Kahfi ayat 10. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Kita baca doa ini 10 kali sebelum tidur. Kalau tidak mampu 10 kali, baca 3 kali. Maka dalam keadaan kita bangun tidur, semua masalah ini akan mudah kita selesaikan dengan teratur. Di dalam keadaan kita sadar pun kita tidak mampu menyelesaikan masalah kita sendiri. Dan ketika kita tidur, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengatur semua urusan-urusan kita ini. Dan begitu kita terbangun dari tidur, kita akan mudah menyelesaikan masalah kita satu persatu dengan tertib dan teratur. Dan ketika kita diberikan ujian oleh Allah dengan ujian yang berat, hendaklah kita membaca doa akhir daripada surat Al-Baqarah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala allazina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Yang akan membuat kita cepat keluar dari masalah, kita harus memahami doa-doa yang kita baca. Contohnya dalam surat Al-Baqarah terakhir yang saya bacakan tadi, kita membaca doa wa'fu 'anna waghfir lana. Ya Allah, maafkan saya ya Allah. Waghfir lana, ampuni saya. Apa bedanya maafkan dengan ampuni? Maafkan itu artinya bahwa agar hati setiap manusia yang pernah kita buat kecewa atau sakit hati bisa terobati, agar mereka memaafkan kita. Dengan mereka memaafkan kita, maka kita akan mudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu adalah langkah kita menuju hablum minan nas. Dan kemudian doa tadi disambung lagi dengan waghfir lana, ampuni saya ya Allah. Maksudnya apa? Supaya dosa-dosa kita yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala diampuni juga, sehingga dengan mudah doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir doa tadi adalah warhamna, dan kasih sayangilah saya ya Allah. Yang dimaksud dengan rahmat Allah adalah kasih sayang Allah. Misalnya saya bersahabat dengan satu orang, maka saya hidup bersahabat ini dari kecil sampai dengan dewasa. Setelah dewasa, takdir telah memisahkan kita. Saya jadi pemulung, sahabat saya ini menjadi pejabat tinggi.
Satu hari pejabat tinggi ini mengadakan acara pesta. Maka sahabat-sahabat yang lain membawa hadiah untuknya. Ada yang membawa kado mewah. Ada yang lain membawa hadiah ini dengan hadiah yang mewah-mewah, yang mahal-mahal. Karena saya sebagai sahabatnya, secara emosional saya dekat. Saya tidak mampu untuk memberi hadiah yang mahal. Saya hanya mampu membawa seonggok kayu kering saja untuk datang ke acara pestanya. Tapi walaupun saya membawa hadiah hanya sekedar satu ikat kayu bakar, tetap sahabat saya ini begitu dia melihat saya datang, langsung dia menyambut saya. Dia mengambil hadiah yang saya bawa. Kemudian setelah itu dia peluk saya dan dia persilahkan saya duduk di tempat porsi yang istimewa. Karena apa? Karena dia kasihan melihat saya. Begitulah kira-kira yang dimaksud dengan rahmat Allah. Kalau kita mengandalkan doa kita tidak fasih dan kita bukan orang soleh, kita bukan orang suci, kita bukan waliullah, kita bukan tetangga Nabi, kita juga bukan keluarga Nabi. Tapi ketika kita berdoa, Allah langsung kabulkan. Karena apa? Allah kasihan melihat kita. Itulah yang disebut dengan rahmat Allah. Dan dengan rahmat Allah, agar senantiasa doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian sahabat, mudah-mudahan kita senantiasa dikaruniai hidayah, inayah, taufik, rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum